Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabar hari ini? Baik kan? Nah, kali ini teacher akan mengajar kalian materi tema 1 pembelajaran 5. Nah, kira-kira materi apa ya? Pembelajaran 1 tema 5 kali ini. Sebelumnya kalian mempelajari pembelajaran 4. Masih ingat nggak? Insya Allah masih ada kaitannya dengan pembelajaran 5. Oke, sebelum itu teacher akan review KD apa saja yang akan kita capai pada pembelajaran 5 kali ini. Simak ya. Nah, pada pembelajaran 5 kali ini ada 3 muatan pembelajaran, yaitu SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Kita baca. Pada pembelajaran SPDP ada 3.1 memahami gambar cerita, 3.2 membuat gambar. Nah, selanjutnya pada muatan pembelajaran 4.1 ya tadi. Selanjutnya muatan pembelajaran bahasa Indonesia ada 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Lalu KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan tulis dan visual. Selanjutnya muatan pelajaran IPA 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Selanjutnya KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Oke, itu nanti yang insya Allah akan kita capai pada pembelajaran 5. Oke, selanjutnya langsung kalian buka buku kalian halaman 41. Nah, dalam halaman 41 di situ ada gambar. Nah, gambar apa itu ya? Coba kita baca ceritanya. Ini ada ceritanya nih kayaknya. Oke. Pada halaman 41 ini ada gambar. Nah, teacher baca, kalian simak. Di bawah kandang kelinci Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tapi gerakannya kok beda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu? Umam Edo penasaran. Oh, di sini diceritakan bahwa Edo melihat ada seekor siput yang sedang berjalan dan dia membedakannya dengan kelinci. Kok sampai beda ya gerakannya? Oke, selanjutnya amati gambar ini. Ada gambar siput, ini kelinci. Nah, dia gerakannya tentu saja berbeda, lebih cepat kelinci daripada siput. Oke, halaman 42. Nah, pada halaman 42 kalian diminta untuk apa ini ya? Setelah kalian mengamati itu tadi, coba temukan perbedaannya. Tahu enggak perbedaannya? Nah, antara siput dan kelinci. Oke, teacher akan menuliskan perbedaannya, kalian simak ya. Kalian boleh menyalinya di buku. Oke, asal kalian tahu bahwa kelinci itu gerakannya cepat, dia melompat ke sana kemari, tapi kalau siput dia gerakannya memang lambat. Nah, sekarang teacher akan tulis perbedaannya. Karakteristik kelinci, hewan vertebrata. Di sini sudah tertulis nomor 1. Dan karakteristik siput, hewan avertebrata. Vertebrata itu apa? Di sini teacher tulis keterangannya. Vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Sedangkan evertebrata
Sedangkan avertebrata adalah tak bertulang belakang. Kalian juga boleh memberi keterangan ini supaya kalian nanti ingat. Lalu karakteristik kelinci yang kedua apa ya? Karakteristik kelinci kedua ini, kelinci berkembang biak dengan beranak. Nah, ditulis di sini beranak. Lalu karakteristik yang selanjutnya, gerakan kelinci melompat. Nah, gerakannya melompat. Lalu apalagi ya perbedaannya? Kelinci dipenuhi apa itu namanya, bulu halus. Dipenuhi bulu halus. Lalu karakteristik yang kelima, gerakannya lincah. Lincah. Boleh kalian salin, dan kalau kalian punya jawaban lain atau karakter lain tapi yang ada pada kelinci, kalian boleh menulisnya. Sekarang giliran karakteristik siput. Ini tulisannya nomor 1, karakteristiknya adalah avertebrata, artinya tak bertulang belakang. Dan yang kedua adalah kalau kelinci beranak, siput ini adalah apa? Bertelur. Nomor 3, karakteristik siput, gerakannya bagaimana? Gerakannya kalau kelinci melompat, siput merayap. Gerakannya merayap. Karakteristik siput yang keempat, kalau kelinci dipenuhi bulu halus, siput bagaimana? Dilindungi cangkang. Cangkang. Selanjutnya, kalau kelinci gerakannya lincah, siput gerakannya bagaimana? Gerakannya lambat. Boleh. Gerakannya lambat. Kalau kalian menemukan karakteristik lain, kalian boleh menuliskannya di sini. Oke, kita lanjut pada paragraf selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kelinci itu termasuk vertebrata. Paragraf selanjutnya. Adapun ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata selain siput. Oh, ini ada siput. Selain siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, amatilah organ gerak siput berikut ini. Ini gambar ini ya. Ini tidak. Di gambar siput ini. Nah, pada siput, oh ini ada tabelnya ini. Ada tabel, ada terdiri dari beberapa kolom dan baris, ada nama organ gerak dan fungsinya. Oke, nomor 1, kaki perut dengan bentuk pipih. Kaki perut dengan bentuk pipih. Bagian bawah ini berarti ya. Perut dengan bentuk pipih. Fungsinya apa? Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Merayap itu tadi ya. Oke, selanjutnya ada kegiatan ayo mengamati. Dalam kegiatan ayo mengamati, ada kalian disajikan tabel terdiri dari kolom dan baris. Ada nama hewan belalang, cacing, ubur-ubur.
Di sini kalian diminta menyebutkan nama organ gerak dan fungsinya. Nah, belalang nama organ geraknya apa, fungsinya apa. Cacing nama organ geraknya apa, fungsinya juga apa. Ubur-ubur. Nah, belalang itu bisa meloncat, bisa bergerak, itu ada organ geraknya itu. Kira-kira apa ya organ gerak belalang? Organ gerak belalang apa? Oke, kaki depan dan kaki belakang. Nah, itu ada kaki depan dan ada kaki belakang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ada sendiri-sendiri. Kaki depan untuk mencengkram, kaki belakang untuk melompat. Nah, kaki belakang untuk melompat supaya bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Itu adalah karakteristiknya belalang. Sedangkan cacing kira-kira apa? Dia di tanah, dia bergerak dengan mengerutkan dan supaya tubuhnya bisa bergerak, itu kulitnya dibuat sedemikian, kadang kerut kadang enggak, dan dari situ bisa bergerak. Ternyata itu bagaimana nama organnya? Otot di bawah kulit yang membuat kulitnya bisa mengkerut dan tidak mengkerut. Itu bisa mengakibatkan cacing berpindah. Fungsinya untuk apa? Untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, sekarang ubur-ubur. Nah, ini binatang kesukaannya siapa ini? Ubur-ubur. Yap, betul. Binatang kesukaannya SpongeBob. Oke, ubur-ubur. Nama organ geraknya apa? Nah, ketika SpongeBob itu mengejar ubur-ubur itu bergerak. Nah, gerakannya itu ditimbulkan oleh organ apa? Tentakel. Di ubur-ubur punya tentakel juga. Bukan hanya Squidward ya yang punya tentakel. Selanjutnya, fungsinya untuk apa? Untuk bergerak dan alat perlindungan. Untuk bergerak dan sebagai alat perlindungan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah karakteristik masing-masing hewan. Ada belalang, cacing, ubur-ubur. Kalian boleh menyalinnya. Kalau kalian punya ide sendiri, kemukakan dan kasih tunjuk ke teacher. Ini belalang punya alat gerak seperti ini, apa benar? Nah, kalian boleh seperti itu. Oke, selanjutnya ada kegiatan ayo berkreasi. Nah, dalam kegiatan ayo berkreasi ini kalian diminta untuk apa ini? Teacher baca dulu ya. Pilihlah salah satu hewan avertebrata. Salah satu. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada sebuah gambar. Gambar ini diilustrasikan sebagai model.
Nah, di sini teacher membolehkan kalian menggunakan plastisin, boleh. Membuat gambar juga boleh. Nah, jadi pada kegiatan Ayo Berkreasi ini kalian diminta memilih salah satu hewan avertebrata. Hewan avertebrata itu apa tadi? Adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya apa? Contohnya adalah siput, ini yang digambarkan di sini. Lalu cacing. Lalu apalagi? Ubur-ubur dan masih banyak lainnya. Nah, kalian diperbolehkan membuat model sederhana, boleh menggunakan plastisin atau berupa gambar. Nah, nanti kalian akan membuat model tersebut. Boleh siput, ubur-ubur atau cacing. Coba kalian buka halaman selanjutnya, halaman 44. Terdapat kegiatan Ayo Berdiskusi. Nah, kegiatan Ayo Berdiskusi. Dalam kegiatan Ayo Berdiskusi ini, kalian diminta untuk membuat cerita. Nah, ternyata model yang kalian buat barusan atau yang akan kalian buat itu adalah tujuannya untuk diceritakan, digambarkan. Dalam hari ini kalian boleh mendeskripsikan. Nah, teacher baca, ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman satu kelasmu. Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Nah, nanti kalian diberi tugas teacher. Tugasnya apa? Tugasnya membuat deskripsi dari gambar yang sudah kalian buat itu tadi. Nah, deskripsinya berupa satu paragraf saja. Paragraf tersebut nanti akan dikirimkan ke teacher, tapi tidak berupa tulisan, tapi dalam bentuk voice. Voice-nya dikirim melalui WA. Jadi kalian tinggal membaca situ aja. Jadi paragraf yang sudah kalian buat tinggal dibaca lalu kirimkan ke teacher. Nah, nanti teacher akan memberi masukan pada pekerjaan kalian di tabel penilaiannya teacher. Nah, kalian juga boleh bertanya pada mama, masukan pendapat mama. Nah, di sini bukan teman tapi mama atau papa. Jadi boleh diganti di sini ya, orang tua. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya pada halaman atau pada bagian bawahnya ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, pada kegiatan Ayo Membaca ini kalian diminta untuk apa ini? Diminta untuk memperhatikan teks. Kira-kira tugasnya apa nanti setelah membaca teks? Oke, teacher baca, kalian tinggal simak. Siput bukanlah hewan yang lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Selanjutnya, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaannya? Oke, pada penjelasan selanjutnya di halaman selanjutnya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil
atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi sebagai pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Oh, ternyata siput sangat berjasa ya, membantu proses penguraian bakteri. Selanjutnya, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput berarti mandiri di sini ya, pada paragraf ini dijelaskan. Oke, paragraf selanjutnya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Mungkin tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Oke, berarti di paragraf ini diceritakan bahwa siput mempunyai perlindungan dari lingkungan sekitar dan dari serangan predator. Oke, lanjut ke paragraf selanjutnya. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Di paragraf ini inti permasalahannya adalah bahwa siput itu bukan hewan lemah, menyatakan bahwa siput itu bukan hewan lemah, tapi hewan yang istimewa juga. Meskipun siput itu punya kekurangan lamban, tapi dia juga punya kelebihan. Nah, di paragraf ini kalian juga diberikan pesan. Pesannya apa? Kita tidak boleh sombong atas apa yang sudah kita miliki. Kita juga tidak boleh minder atas kekurangan yang kita miliki. Ingat, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kelebihan tidak untuk disombongkan dan kekurangan tidak membuat kita jadi minder. Justru kekurangan adalah motivasi kita untuk menutupinya dengan jalan berusaha keras untuk belajar supaya kita bisa nanti. Selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Tuh, kita ternyata sudah membaca satu teks dan akhirnya kita akan diminta untuk membuat atau menemukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Masih ingat nggak? Paragraf 1. Dianggap siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Dan selanjutnya oleh kalimat pengembang. Nah, dulu sudah pernah belajar ini. Ini akan jadi mudah ini tugasnya. Oke, ditulis di tabel di sini ada 1 sampai 6 paragraf. Akan teacher bantu ya. Oke.
Di paragraf 6, maaf, paragraf 1, ide pokoknya apa tadi? Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang apa? Lamban. Dan menjijikkan. Titik. Nah, kalimat pengembangnya yang mana kalimat pengembangnya? Oke, ide pokoknya ini sudah ketemu, yaitu siput merupakan menurut sebagian orang dianggap hewan yang tampan dan menjijikkan. Lalu kalimat pengembangnya yang mana? Kalimat pengembangnya coba kita cari. Ini tadi siput di kalimat pertama ini adalah ide pokoknya. Nah, sedangkan selanjutnya ini adalah kalimat pengembangnya. Kalian boleh memilih salah satu. Nah, ini kalimat pengembangnya itu ini. Oke, bahkan karena gerakannya dan seterusnya itu adalah kalimat pengembang. Kan teacher tulis di sini. Bahkan karena gerakan ya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Oke. Paragraf 2 sekarang. Di paragraf 2 tadi menceritakan apa ya? Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Oh ya, ini di paragraf kedua, kalimat pertama ini adalah ide pokok. Sedangkan selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah kalimat pengembang. Nah, kelebihan dan keistimewaan siput ini dan seterusnya ini adalah kalimat pengembang. Oke, kita tulis. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah, kalimat pengembangnya tadi apa? Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Allah yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Titik. Nah, ini adalah ide pokok dan kalimat pengembang paragraf kedua. Untuk selanjutnya adalah paragraf ketiga.
Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya akan kita review lagi. Kita lihat ke teksnya. Oke. 1, 2, 3 yang ini. Nah, untuk paragraf ketiga, kita lihat siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan dedaunan. Kenapa berjasa? Nah, di kalimat 1 dan 2 ada dua kata yang sama, yaitu jasa. Dan kalimat ketiga, jika benda-benda yang seperti diuraikan akan bermanfaat bagi. Ini penjelasan jasanya apa. Hasil penguraian diawali oleh siput itu akan berfungsi sebagai pupuk. Nah, ini adalah manfaat dari jasa. Berarti sudah jelas bahwa paragraf ketiga ini berbicara tentang jasa. Nah, pernyataan umum dari paragraf ketiga ini salah satunya adalah kalimat yang pertama. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam kehidupan serpihan daun-daunan. Ulangi, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, untuk kalimat setelahnya itu merupakan penjelasan dari jasanya siput itu tadi. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalimat setelahnya merupakan kalimat pengembang. Oke, berarti paragraf ketiga ini ide pokoknya ada di kalimat pertama dan kalimat setelahnya adalah kalimat pengembang. Kita akan tulis di kolom nomor 3. Paragraf 3. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Untuk kalimat pengembangnya adalah karena siput memakan daun-daunan. Nah, berarti salah satu saja yang kita tulis dari setelah kalimat utamanya. Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri. Oke, titik. Selanjutnya adalah paragraf 4. Kita review lagi paragraf 4. Kita menuju paragraf 4. Nah, sekarang kita lihat siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang bagus. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan bahwa siput mempunyai stamina yang bagus meskipun dia adalah pengembara mandiri. Kalimat ketiga, daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Nah, ini menjelaskan pengembaraan lagi. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Ini juga kalimat keempat. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Berarti di sini sudah jelas bahwa paragraf keempat ini menceritakan tentang pengembaraan. Nah, berarti kalimat yang pertama ini merupakan ide pokoknya dan kalimat setelahnya adalah kalimat pengembang. Jadi yang merah ini adalah
kalimat pengembang. Oke, kita tulis di kolom nomor 4. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Titik. Untuk kalimat pengembangnya kita tulis salah satu saja kalimatnya. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina. Yang sangat bagus. Titik. Ini selanjutnya kalimat paragraf yang kelima. Nah, kita lihat, kita cek lagi paragraf yang kelima. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan pertahanan diri yang baik meskipun tubuhnya lunak. Oh, ini berbicara tentang pertahanan diri. Ya. Untuk kalimat selanjutnya membicarakan cangkang, itu juga termasuk pertahanan diri. Membicarakan terik panas, siput tetap bisa hidup nyaman, itu juga pertahanan diri. Berarti intinya paragraf kelima ini membicarakan tentang ketahanan diri siput. Bisa dikatakan bahwa kalimat pertama adalah ide pokoknya dan kalimat setelahnya adalah kalimat pengembang. Oke, yang merah ini adalah kalimat pengembang. Oke, kita tulis di kolom nomor 5. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan. Titik. Kalimat pengembangnya apa tadi? Kalimat pengembangnya kita cukup menuliskan salah satu saja. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Titik. Ini adalah contoh kalimat pengembangnya. Kita cukup menuliskan salah satunya saja dari paragraf nomor 5. Untuk selanjutnya paragraf yang ke-6. Teacher ingin memberikan tugas ini, paragraf 6 ini untuk kalian kerjakan sendiri. Untuk paragraf nomor 1 sampai nomor 5 diperbolehkan melihat yang ada dalam video ini, boleh tinggal menyalin, boleh. Kalau kalian punya usul atau pendapat sendiri, boleh ditulis sendiri. Nah, silakan mengerjakan paragraf nomor 6, ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, setelah ini teacher ingin kalian melanjutkan aktivitas. Nah, di bawahnya ada paragraf. Kamu telah berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang coba tuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Oh, ini ya. Di halaman selanjutnya ada kegiatan ayo berkreasi. Teacher akan baca.
pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita kamu harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, catatan aja sebelumnya ada menceritakan tentang siput. Tadi digambarkan juga ada gambar siput. Nah, ini ada penjelasan ini ternyata. Kalian dengarkan. 1. Realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letak. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini ilustrasi ini seperti keadaan aslinya, di mana kapal yang dilanda badai ini sedang mengalami kesulitan mengarungi lautan. Cuacanya sangat mendung dan di sampingnya di sini ada tebing. Nah, jadi situasinya menggambarkan seolah-olah seperti ini. Jadi menggambarkan keadaan aslinya. Bentuknya juga seperti ini, tebingnya sangat tajam dan letaknya seperti ini juga. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, gambar karikatur ini karakteristiknya mengubah objek aslinya. Jadi objek aslinya dibuat sedemikian rupa menjadi lucu. Di sini kelihatan lucu karena kepalanya besar ini, mas ini memegang gitar. Nah, jadi gambar lucu menyajikan objeknya aneh. Jadi badannya kecil tapi kepalanya besar. Karikatur memang seperti ini. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, kritikan dan sindiran ini dituangkan dalam tulisan. Gak butuh narkoba, main bass aja. Nah, ini sindiran ini ditujukan pada pemain bass, misalnya salah satu personil dari grup band yang tidak bisa menahan, akhirnya dia terjerumus dalam dunia narkoba, akhirnya kecanduan, dan itu tidak baik dan haram. Nah, jadi di sini sindirannya adalah nggak butuh narkoba. Nah, dia menceritakan bahwa dirinya itu nggak butuh narkoba, cukup main bass saja. Kalau bermain musik, main bass saja, nggak butuh narkoba. Oke, itu sindiran bagi pemain gitar yang lainnya yang terjerumus dalam dunia narkoba. Oke, lanjut. 3. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang dan atau manusia. Nah, ini ada tokoh kartun di sini. Ini tokoh kartun apa ya? Apa ini? Yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Gambar dekoratif seperti ini pemandangan dua burung dan pemandangan danau yang di sampingnya ada air terjun, ada pepohonan dan ada banyak burungnya, dan yang paling kanan ada gambar bunga dengan background warna hijau. Jadi gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Bentuknya sedikit dirubah, mungkin daunnya agak lebih lancip supaya terlihat lebih indah. Jadi warnanya dibuat lebih cerah, backgroundnya dirubah supaya lebih indah. Jadi tapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Warnanya tidak dihilangkan ciri khasnya. Selanjutnya halaman 49. Nah, tiba saatnya pada bagian ini. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Tadi di awal kalian diminta untuk membuat gambar atau model dari plastisin.
Tapi di sini teacher mencukupkan kalian dengan menggambar siput saja. Nah, kalian boleh menggambar siput, boleh membuat model siput dari plastisin atau yang lainnya, boleh lukisan, boleh. Nah, di sini di bagian ini kalian diminta untuk menggambar ilustrasi. Jadi dicukupkan satu tugas saja untuk mempermudah kalian melakukan tugasnya, yaitu menggambar ilustrasi siput, bukan hewan lemah. Oke, jadi tidak perlu pakai plastisin, boleh tidak pakai plastisin, cukup satu gambar, yaitu gambar siput aja. Nah, kalian tinggal menggambarnya di sini, di halaman ini. Oke, selanjutnya, aktivitas selanjutnya adalah di halaman 50 ada kegiatan ayo renungkan. Di kegiatan ini kalian diminta menggambar. Nah, menggambar lagi ini. Kesukaannya siapa ya menggambar? Oke. Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom berikut. Ingat, ada kata avertebrata. Avertebrata itu tadi apa? Avertebrata adalah hewan bertulang belakang. Avertebrata adalah hewan tak bertulang belakang. Kalau vertebrata, hewan bertulang belakang. Avertebrata contohnya apa? Tadi siput, cacing, ubur-ubur dan lain sebagainya. Kalian boleh menggambarkan di sini. Gambar sebisanya. Boleh tidak diwarna. Jadi yang mudah-mudah aja, yang penting kalian paham. Avertebrata ada contohnya siput, berubur, cacing dan lain-lain. Tadi sudah diberi contoh. Nah, tiba saatnya aktivitas selanjutnya. Teacher ingin kalian menjawab, pelajaran apa sih yang dapat kamu ambil dari hewan tersebut? Pelajaran apa? Tadi sudah mengambil pelajaran apa? Tentang organ gerak dan fungsinya. Organ geraknya siapa? Organ gerak hewan. Oke, di sini dituliskan sama teacher, kalian boleh menuliskan di bawahnya. Organ gerak hewan dan fungsinya. Khususnya hari ini mempelajari tadi tentang siput, kelinci, cacing, ubur-ubur. Aktivitas selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Nah, bersama orang tuamu amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Catatlah hewan-hewan yang termasuk avertebrata. Yang termasuk avertebrata itu apa? Yang termasuk avertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Kalian boleh mengingat-ingat atau boleh survei ke daerah sekitar, tapi kalian harus hati-hati, ini musim pandemi. Kalian boleh lihat tetangga punya hewan apa ya kira-kira? Apakah punya siput, punya ikan, ubur-ubur, kelinci? Boleh kalian tulis dan catat. Nah, ini merupakan bagian akhir dari pembelajaran 5. Nah, teacher harap kalian memahami materi yang sudah disampaikan teacher hari ini. Jadi kalian harus hati-hati juga ketika pergi keluar ya, karena ini musim pandemi. Usahakan belajarnya dicukupkan saja di rumah. Boleh keluar tapi atas izin orang tua. Hati-hati, senantiasa cuci tangan,
rajin-rajin cuci tangan ya. Jaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, dan jangan lupa belajar. Pesan teacher, jangan mengeluh ketika melaksanakan tugas. Kalau kalian mengeluh, pasti akan terasa lebih berat. Jadi tugas itu bisa selesai kalau kalian satu, mengerjakannya. Kalau tidak dikerjakan tidak selesai. Jadi sekecil apapun harus dimulai. Pekerjaan sebesar apapun kalau tidak dimulai tidak akan selesai kalau hanya dibayangkan. Oke, itu pesan teacher hari ini. Ingat, cobalah belajar tanpa harus disuruh. Kalau tahu waktunya belajar, segera belajar dan kerjakan tugas sebisa mungkin. Kalau tidak tanya, boleh bertanya. Maaf, kalau tidak bisa boleh bertanya pada orang tua atau teacher. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.